minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud dan sujud. Sudah ada bapak dan sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Gogong dan apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Pak. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Mereka yang biar orang tua dan orang tua. Enggak usah. Biaran dan. Kesalahannya kan ngomong dari tempat. Assalamualaikum teman-teman. Udah lihat kan video di awal? Video bapak-bapak berbaju putih. Ngamuk-ngamuk sama apa namanya? Siswa dari mana tadi ya? Oh, Gloria. Nah, ceritanya karena ada pertandingan antar basket, antar sekolah gitu ya kan. Jadi terakhir terjadi ejek-ejekan antara siswa SMA Gloria 2 ya, di Surabaya. Surabaya atau di mana itu? Surabaya. Oh, Surabaya ya. Dengan anak SMA Citahati. Iya enggak? Ya, Citahati. Iya, Bunda pun ini lupa ingat. Nah, itulah pokoknya. Jadi si bapak ini anaknya sekolah di SMA Citahati. Nah, Yanda udah nengok itu dia itu Di TikTok. Ya, di TikTok disuruh sujud. Iya, sambil kayak gonggong. gitulah. Disuruh sujud, terus menggonggong. Kayak gitu orang tua ya kan. Maksudmu apa, Pak? Melakukan hal itu? Agak mundur Bunda. Supaya apa coba? Supaya dibilang hebat. Karena bapak merasa diri bapak berkuasa, banyak hepeng. Supaya takutnya orang ya. Zaman sekarang tuh kayaknya nggak bisa lagi bapak melakukan hal seperti itu. Kalau di tahun 80-an, 90-an masih bisa. Nah, sekarang bapak buat silap sedikit aja, tergelincir sedikit aja, terjatuh sedikit aja, habislah bapak dirujak netizen. Enggak gini kan? Sampai maaf cakapnya, sampai ada netizen yang berkomentar bawa etnis Cina. Ya jangan lah, untuk netizen yang komentar bawa ras itu jangan. Ini hanya oknum aja. Mau itu maaf cakapnya Cina, Batak, apalagi Jawa, Sulawesi, apa segala macam. Jangan bawa ras. Itu oknum aja itu. Jangan pula kalian anggap maaf cakapnya orang Cina semua gitu. Enggak. Aku pun nggak memungkiri ada juga nya. Aku lah contohnya, aku kan orang Mendeling. Ada juga nya orang Mendeling sombong, yang arogan ada. Tapi itulah, jangan bawa agama hanya gara-gara yang di video tuh viral bapak nih etnis China, etnis Tionghoa. Jangan bawa rasnya, nggak boleh. Bisa rusak nanti persatuan kita. Nah, jadi untuk si bapak ini, ya kan, kok kayaknya berlebihan kali menanggapi masalah anaknya dengan murid dari SMA Gloria 2 itu. Nggak mestilah sampai kayak gitu kali, Pak. Ya kalau nggak terima, pertanyakan dulu lah ke sekolah anakmu dulu. Nah, ini sama kepala sekolahnya, nah, sama gurunya, nah, sama murid di sana. Pertanyakan dulu akar masalahnya di mana. Datangi sekolahnya itu kalau mau dirimu. Tanya masalahnya di mana kok bisa sampai terjadi ejek-ejekan kayak gitu. Nah, udah dijelaskan juga masalahnya. Kok nggak puas, datangi anak yang ngejek anakmu itu, pertanyakan bagus-bagus. Kenapa kok ngejek anakku? Kok memang kau tipenya suka datangi orang ya kan? Sukanya ribut. Datangi, tanya bagus-bagus tuh. Tapi memang susah kok, udah namanya tebet kasar, arogan. Kayaknya mau dinasihati orang seluruh bumi ini kayaknya akan mempan juga. Karena ibaratnya udah melekat di badan dia itu, sifatnya itu. Ini kau suruh, ya kalau minta maaf udah oke lah. Tapi mesti kali harus bersujud ya. Siapa kau harus nyuruh orang bersujud kayak gitu? Orang tuanya juga Bukan masalah orang tua loh, ndak. Ya nggak pantas walaupun tuh bukan anak si bapak itu ya. Ya kalau misalnya mau baik-baikan, ya jumpakan. Apa akar masalah anak ini sama siapa ini? Si
Kita anggap aja lah nama anak ilmu apa, Gloria Duani siapa namanya, Henry lah kita bilang namanya. Pertanyakan, Henry kenapa kau punya masalah sama anak aku, kenapa kau jajak anak aku. Seharusnya gitu si bapak ini kalau memang dia bijaksana ya kan. Dah, kalau memang ketemu akar memang si Henry ini like salah, ya udah. Kalau memang dia orang yang misalnya egois, ya udah kau minta maaf lah sama anakku. Nah, jangan minta maaf sama si bapaknya. Karena kenapa yang punya masalah itu kan si Henry sama anaknya si bapak ini. Kita anggaplah nama anak bapak ini siapa namanya ya, Gunawan lah ya. Ha. Kalau memang si Henry ini bermasalah sama si Gunawan, ya udah dua-duanya lain suruh selesaikan masalahnya. Masalahnya di mana? Nah, kalau memang bapak ini mau ikut campur ya kan. Nah, kalau memang ternyata terbukti memang si Henry ini yang salah ya kan. Ya udah suruh si Henry minta maaf sama si Gunawan. Nggak perlu disuruh sujud-sujud nah. Apalagi ya Allah. Ini memang rasaku memang bukan rasa lagi ya kan, memang iya keterlaluan. Suruh dia pula menggonggong. Kok suruh dia mirip-mirip dengan dogi. Sedangkan bentuknya sama manusia kan. Kau manusia, dia manusia. Lah kalau kau perlakukan dia kayak dogi, ya kau pun samanya. Posisi kayak dia, dogi juga nya kau. Saya nak jidatmu aja nyuruh anak orang sujud menggonggong. Sebelum kau lakukan itu, ya, kau balikkan dulu keadaan. Manusia ini memang kadang-kadang kalau udah berbuat itu mikirin perasaan dia aja, nggak mikir perasaan orang. Kau balikkan keadaan dulu. Kalaupun memang betul lah nih, ya kan memang salah orang luar ini. Terus kau anggap memang anakmu yang salah itu. Loh, kalau misalnya memang anak aku yang salah ya kan. Terus anak aku disuruh sujud aja rasanya awak udah sakit kali hati awak ya kan. Ibaratnya disuruh merendah kali di bawah kaki manusia. Apalagi lah disuruh menggonggong. Kau terima nggak anakmu digitukan? Jangan seenak-enakmu aja mikirin egomu aja, arogansimu aja, terus suka-suka hatimu nyuruh anak orang menggonggong. Lebih rendah kok dari binatang kok bilang. Binatang aja beda-beda ras aja. Nih, mak cakapnya dogi sama kucing bisa kur. Atau itu tuh apa waktu itu ada videonya kan dah, ingat dah? Yang induk singa. Oh. Ya kan ngejar apa namanya tuh? Monyet ya. Ngejar mamak monyet rupanya. Tahu-tahu mamak monyetnya kan mati nih, dibikin si singa ini. Tersadarlah si singa ini, rupanya si mamak monyet ini ada anaknya. Merasa bersalah si singa ini kan, diangkutnya anaknya. Sayang dia. Itu binatang ya, yang beda ras, bisa saling menyayangi. Lah kita sesama manusia. Masa sifatnya lebih apa? Lebih binatang. Parah kayak gitu. Zaman sekarang Pak nggak bisa kau bikin kayak gitu, ngerti? Uang kau tuh nggak berlaku. Mak cakap aja siapa kau? Presiden Jokowi aja sebelum dia mangkat selesai tugas dia sebagai presiden Indonesia aja habis dibully sama geng sebelah. Lah kau? Gaya kali kok Itu yang udah rasa kalau zaman sekarang silap dikit. Iya, makanya itu hati-hati. Ini juga pelajaran buat kalian lah nih para mahasiswa. Para pelajar, siswa. Udahlah kalau sekedar bertanding basket itu kayak kasus ini kan, udah sebatas itu aja, udah sportivitas. Ya kalau menang itu biasa. Kalau mau menang terus, jangan bertanding. Kalau nggak mau kalah, jangan bertanding, itu aja intinya. Ya kalau kamu menang terus dalam hidup ya nggak bisa. Hidup ini kan memang ibaratnya kayak macam ini loh, macam pertandingan ya. Nah hidup ini harus siap menang, apalagi kalah. Harus siap kita apapun ceritanya. Nah, yang intinya nih, itulah anak-anak zaman sekarang memang. Sifat sportivitas kurang, etika kurang, sikit-sikit meledek. Nanti kalau ada diledek nggak terima, ngadu ke mamak bapak ya mungkin anak kecil. Temennya yang sering nongkok, tapi kalau dia di toko orang luar dia bawa agama, ngedoain, nyumpai padahal dia sering kali nongkok orang. Nah itu kayak Yonda pernah di toko? Pernah lah, yang di toko balik loh. Kayak ini lah contohnya, dia ngadu sama aku kan. Nah, dia pernah kepalanya di toko kawannya. Ngamuk aku enggak. Karena aku merasa ini masalah dia sama kawan dia. Kok bisa dia selesaikan sama kawan dia? Nah, kecuali kok mak cakapnya dia bergaduh sama kawan dia, aku yang dihina, baru aku maju. Aku pertanyakan dulu, apa maksud kau menghina ibu? Gitu iya. Ini berapa kali dia punya masalah ya kan? Sampai waktu itu masalah Bang Tama, ingat?
adalah ponakan aku kan satu kelas sama dia. Ponakan aku nih mau di apa namanya nih, di apa, dikasih apa matanya waktu itu si Tama, Handbody. dikasih hand body. Itu aku udah mau maju, cuman waktu itu kata si Tama, udah bun, udah selesai sama gurunya, ya udah ngapain maju lagi. Itu aku mau maju bukan aku mau ngamuk, nggak mau aku pertanyaan, mau aku gini kan si anak itu ya kan, yang ngapain ponakan aku nih. Seandainya kau yang digitukan, terus maaf cakap, matamu entah kena sesuatu di matamu ini, reaksi terhadap hand body lotion ini, tahu-tahu mak cakapnya kau buta atau matamu jadi buram nggak bisa ngeliat, kau kayak mana? Mau nggak digituin? Aku gitukan aja udah. Aku kalau bermasalah sama orang, aku balikkan ke dia, aku tanya, kalau kau jadi aku kayak mana? Kalau kau digitukan gimana? Kau usah teriak gitu. Kayak orang stres kok aku bilang ngamuk-ngamuk. Buat apa? Sama siapa? Sama Riko. Sama Riko. Namanya Riko. Riko aja, bapaknya aja datang ke sekolah. Ini dulu ya. Si Riko tuh siapa yang ngasih yang body tuh? Terus Tuh, waktu kelas 1 entah kelas 2 itu. Riko sama pater nih gaduh, ini pas keluar malak uangnya si malah uang siapa? malak uangnya si Abrar. Terus Ya udah ngadu lah Abrar ngadu sama guru. Ngadu sama guru. Terus dipanggil Waktu orang ngadu tuanya. mamanya, ya. Pas datang orang tuanya begini cerita, besoknya Bapak Riko datang. Terus marah-marah Bapak Riko enggak? Iya, hampir mau diajar Riko. Oh, Bapak Riko malah marah sama Riko. Itu bapak yang bagus. Tahu anaknya salah, nggak bela anaknya. Coba kalau orang tua yang taunya bela anak, mau salah pun anaknya pun belanya juga. Ih, aku gondokkan dengan orang tua kayak gitu ya. Gak suka aku. Aku dulu juga punya tetangga kayak gitu. Wih, palak kali aku nengok. Tapi waktu itu Yanda belum ada. Ini posisi aku waktu itu masih gadis lah. Nah, masih bahenol lah badan aku. Iya, jadi waktu itu Yanda belum ada, waktu itu masih ada Kak Nisa lah. Nah, gitu juga. Anaknya besar senggol. Padahal kadang anaknya yang salah. Itulah makanya aku bilang, kalau orang tua terlalu bela anak, ya kan? Anaknya pun ibaratnya suka hati. Dibilang mamaku kok. Biarin aja. Paling dia tuh dibarang mamaku. Kayak gitu. Sama ada temennya Anda kan, yang ini, yang dia apai orang ngadu, padahal dia melece. Iya, itu Kayak dia. kan tiba-tiba kan orang diem nih, diem. Dia yang leceh. Tapi nanti kalau dia diapain orang ngamuk dia kan. Gertak gini, apalah gua gila gua yang bilang. Ya kalau gila kan, dan nggak seneng ya kan. Jadi kayak mau diapain orang. Jadi Riko kan dilecehnya. Jadi Riko udah germal, tumbuh dia. Jadi kayak macam mana nggak ditumbuh dia itu leceh. Ngadu mama ya. Dibilang guru, nanti kalau diapain dikit-dikit ngadu. Si Riko ini. Bukan, Si si Patli. Namanya Patli, ngelece kali. Tapi sekali diantem orang ngadu. Ngadu sama mamanya. Jadi kayak keseringan ngadu, jadinya salah paham. Jadi ceritanya kalau Mama Patli ini kalau misalnya anaknya ngadu, bela anak. Bela kan kali. Mau diapain lah pokoknya. Dibilang Patli nggak pernah nyari ribut, Patli pendiam. Pendiam? Kata dia pendiam. Iya. Ya itulah ya kayak cerita nenek sebelah kita. Tapi kalau sebut nama kawanmu itu si sebelah rumah kita dulu. Nah, kita sebut aja namanya R ya. Nah, si R. Nah, itu neneknya, tapi si R ini kan mamanya entah kemana nggak tahu lah kami ya. Dia tinggal sama neneknya. Nenek pun gitu. Wih, apapun kesalahan si R ini, gak mungkin cucuku kayak gitu, Terakhir ya Allah Robi, bandelnya minta ampun di rumah orang. Kucing ya. Sampai cekek kucing. Dulu pernah yang sama Ibnu kan, pas ada anak itu ya kan, ya Ibnu kan ada itu kan. Nah, dulu ngeceh lah anak aku kayak kan, dulu pitam ya, nanda ini aja badan toko-toko yang pala. Baru dia ini bilang, waduh ya bapak aku polisi kata. Kadang makanya aku bilang orang tua juga yang kadang salah. Keras-kerasnya tuh nggak nentu ya kan, aku bilang ya kan. Sampai pernah kan Yanda kan ini cuman ngeceh dia dibanting Yanda di sini, pitam Yanda selengkang kaki yang jatuh dia nangis. Dia berapa kali ngadu masalah dia misalnya ngadu sama kawan dia, aku nggak mau ikut campur. Biarkan aja dia selesaikan masalah dia sendiri. Biar nggak mengkek dia sama aku. Bukan aku nggak mau bela anak, cuman yang aku pelajari seumur hidup aku. Itulah ya dari tetanggaku, dari saudaraku, dari mana-mana lah yang aku kenal. Kalau orang tuh terlalu bela anak jadi bengkek. Mak cakap kok laki-laki jadi kayak bencong. Sikit ngadu mama, mak aku digituin. Aku nggak mau anakku gitu. Dia harus jadi laki-laki dewasa. Aku ya, biarkan aja.
Selagi masalah itu hanya yang leceh-leceh, ibaratnya main tumpuk-tumpukan, biarkan aja. Kalau kok fatal kali, barulah aku bertindak. Itu pun pernah juga waktu itu yang pernah Bunda mau datang, masalah apa waktu itu ya? GP. Oh iya GP. Bukan GP lah. Jadi Waktu Yonda ini. Waktu SMP dulu loh, waktu SMP kelas 1 atau kelas 2 itu? Kelas 1. Gara-gara apa tuh Bunda mau datang? Oh, gara-gara yang udah diapain temen ya? Ya dia, waktu itu Yonda diapain? Lupa Bunda ya. Sama. Sampai apa waktu itu lupa ya. Waktu itu aku mau datang juga. Kalau nggak salah waktu itu kawannya kasar kali sama dia. Waktu aku mau datang aku ya kan. Nah, aku tanyakan aja kenapa kalian berantem. Rupanya dia karena udah mulai ada sedikit dewasanya. Udah nggak usah, tak apa-apa Bunda katanya. Nggak datang aku. Ya benar-benar marah aku waktu itu lah sama kawan SD dia tuh. Macamnya turunan India. Aku bukan ini ya, dia orang etnis India. Cuman aku bukan mau rasis atau apa, enggak. Nah, memang si kawan ini, padahal ada juga kan kawan India yang lainnya, tapi dia sendiri nih yang bandelnya minta ampun. Nah itu memang asli aku marahin, memang keterlaluan dia, bukan apa-apa. Itu pun neneknya bela kali betul. Sampai dia pun pernah dimarahin neneknya. Kita jadi kayak curhat ya. Gak apa-apa lah, ini kan masih berhubungan dengan orang tua sama anak ya kan. Dulu pokoknya setahu Yonda ya, neneknya Baal cakapnya yang bilang enggak, memang ya neneknya nggak bisa terima ini. Gini dulu kalau salah, dibilangnya pamannya dulu jahat, padahal Bunda sendiri tahu kalau pamannya dulu baik minta ampun. Iya, lah tahu Bunda. Katanya pokoknya apapun keluhan warga sini sama si cucunya ini nggak pernah terima nenek. Nggak mungkin cucuku kayak gitu, nggak mungkin cucuku itu. Padahal mak cakapnya sampai ini ya saking seremnya nih ya. Sampai diskor dari sekolah si anak ini. Gara-gara apa? Nak sibuk nak mau ketawuran. Tegaslah gurunya nih. Bawa apa Denda? Bawa itu par, tuh. Barang-barang itu dibawa, jadi tas dia apa nggak? Ini terkejut guru-guru, diskor lah, nggak terima neneknya. Terakhir diskor berapa minggu? Berapa hari? Mana minggu mana hari? Sampai pokoknya dulu kalau nggak salah balik kelas 1 bulan. Bu Lisa. Lama juga salah. Ya? Nggak. Pokoknya diskor sampai benar-benar Bu Lisa ini tenang. Kayak sampai Bu Lisanya benar-benar memaafkan GP. Dulu kan Yonda sempat pitam gara-gara dia kan Yonda lagi nyatet. Sebut nama aku lah tadi. Oh, sorry. Nanti ditit kan aja. Ya, ya, jadi Yonda dulu pas sempat nama kawan Yonda namanya GP kan. Nah, GP lagi. Udahlah, gak usah dititit, biarin aja lah. Kalau pun tahu neneknya nonton ketepatan nonton kita udah biarin aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, aku nggak tahu loh. Udah meninggal ini. Udah biar aja. Mana tahu kau nonton di GP ya. Ingat kesalahan kau dulu, jangan kau buat lagi. Ya mana tahu video ibu ini nyampe sama kau di GP ya. Dimanapun kau berada. Kok kata Yuanda kau di Jakarta sekarang ya. Jangan kau bandel lagi ya. Cukup yang kau buat dulu. Kau hampir semua anak kau tumbuhin. Astagfirullahaladzim. Setahu Yuanda kan kalau Jakarta kan anaknya sombong-sombong. Lah, iya loh. Nggak ada itu. Semua daerah tuh sama, kok Bunda bilang. Ada yang sombong, ada yang baik. Jangan menyamaratakan ini. Itu makanya Bunda bolak-balik ajari. Jangan menyamaratakan semua orang. Jangan mak cakapnya mentang-mentang. Oh, misalnya ada nih mak cakapnya orang Jawa buat jahat. Memang Jawa jangan ngomong ya, gitu, nggak kan boleh. Tahunya dari TikTok berita kan kalau di Jakarta katanya sering kayak bukan pembulian ya, bukan bukan tumbuh-tumbuhan, bukan kayak agak sombong dikit kan. Itu hanya sama katanya di Jakarta kan banyak perumahan orang kaya kan. Sering terjadinya pemalingan. Sama aja ya sebenarnya. Cuman mungkin Jakarta lebih terekspos karena mungkin ibu kota negara kita. Kok macam daerah lain mungkin tidak terekspos. Tapi namanya kejahatan tuh mana aja ada. Cuma tergantung tingkatnya, adalah tinggi ada yang rendah. Nggak usah samakan semua daerah, nggak boleh. Nah lah ya ada banyak kali tuh menitnya tuh, tak kemana-mana cerita. Sampai curhat masalah. Dulu waktu SD mau nambah cerita lagi deh. Kan, pas nulis itu, Yonda digangguin GP. Jadi Yonda silap-silap, emosi nggak bisa kontrol diri. Jadi? Yonda begaduh lah sama dia cuma bisa nangkis-nangkis karena kan posisi Yonda kan stamina Yonda kan belum habis karena belum istirahat kan. Begaduh Yonda sama di situ, jatuh dia. Ya udah jatuh dia kan. Di situ dibilang ya kan, wih gila Yonda rupanya itu, kupikir cukup ya kan, Yonda yang bilang
Ya dibilang orang itu, ajak tawaran aja gue bilang, mana mau aku, gila gue ya. Nah, nggak usah. Yang tawaran tuh orang bodoh gitu. Bodoh, nggak sayang nyawa, menghancurkan masa depan. Udah lah ya. Banyak kan ceritanya. Banyak cerita dia kan. Yuk, assalamualaikum.